Memang aneh zaman sekarang. Jangan lupa subscribe channel ini. Hari ini saya ingin berkomentar tentang sesuatu yang agak aneh. Tapi ya gimana ya, kok banyak juga yang nonton dan juga yang lihat. Tentang pasangan suami dan suami. Tentang pasangan gay. Nah, memang dunia itu semakin hari semakin jahat dan aneh-aneh aja. Nah, ada satu akun, ada satu sosok pribadi, saya sebut saja namanya Ragil, yang punya pasangan, suami namanya Fred. Nah, celakanya Ragil ini bukan perempuan, bukan wanita, bukan istri, tapi Ragil ini laki-laki. Artinya, ya mereka ini pasangan gay. Nah, Ragil itu berkebangsaan Indonesia, sedangkan Fred itu berkebangsaan Jerman. Nah, ternyata ya nggak tahu lah gimana ceritanya. Mereka bisa jatuh cinta antara Ragil dengan Fred. Dan kemudian mereka menikah dan tinggal bersama di Jerman. Nah, kenapa saya berkomentar? Karena ya sebenarnya bagaimana ya? Kalau di dalam kepercayaan ini adalah aib. Tapi memang akhir-akhir ini zaman sekarang itu akhir zaman sih ada banyak orang yang aneh. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang aneh yang notabene itu dibenci oleh Tuhan. Nah, ternyata Ragil ini menikah dengan Fred yang berkewarganegaraan Jerman dan mereka menjadi pasangan gay di Jerman. Nah, sekali lagi bangsa kita tidak melegalkan pasangan gay, apalagi melakukan pernikahan sesama jenis, melakukan pernikahan atau memberkati pernikahan sesama jenis, karena memang ya kita memegang aturan, budaya, hukum, dan kepercayaan, dan agama, dan masyarakat sosial tidak bisa menerima itu. Yang jadi masalah adalah kenapa tidak bisa diterima? Karena itu pernikahan yang salah. Atas nama apapun, itu pernikahan yang salah. Dan Ragil banyak membagikan postingan-postingannya bersama dengan suaminya, yang which is jeruk makan jeruk kalau bahasa Indonesia. Saya nggak apa-apa, no hard feeling kalau saya ngomong kayak gini, karena ini pernikahan yang sama sekali tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Bukan untuk menghakimi, bukan. Jangan sampai ada yang bilang, wih ini pendeta kok menghakimi. No. Tapi memang bahwa yang Tuhan inginkan adalah pasangan itu antara laki-laki dengan perempuan. Karena saya tidak pernah temukan di kitab manapun Tuhan atau Allah itu menghendaki pasangan suami dan suami. Yang ada adalah kepercayaan manapun itu menyebut tentang suami dan istri. Bukan suami dan suami dan istri dan istri. Nggak ada. Laki-laki dan perempuan itu yang disahkan ya, itu yang disahkan. Nah, memang agak heran kenapa pernikahan seperti itu bisa terjadi. Tapi kalau ngomongin tentang masalah hati, tapi kan cinta Pak, kan cinta mengalahkan segalanya. Buat saya cinta itu tidak akan pernah mengalahkan Tuhan. Ingat, cinta tidak boleh mengalahkan Tuhan. Jadi sudut pandang saya adalah ketika saya menilai bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Aturan daripada Tuhan. Terus kemudian ada yang bilang, loh, tapi mungkin benih itu dari Tuhan. No. Buat saya, bahwa cinta yang dari Tuhan, cinta untuk manusia yang dari Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, celakanya ternyata pasangan yang seperti ini juga banyak di Indonesia. Hanya saja mereka diam-diam. Ya, mereka diam-diam menjalin hubungan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kebahagiaan? Mungkin menurut ukuran mereka bahagia. Tapi kalau laki-laki dan laki-laki kan nggak mungkin punya keturunan kan? Keturunannya di mana gitu loh. Itu kan yang buat saya, Tuhan itu menciptakan seseorang, menciptakan segala sesuatu itu pasti ada baik adanya. Nah, kalau laki-laki dan laki-laki kan nggak mungkin punya keturunan. Apalagi perempuan dan perempuan tidak mungkin punya keturunan. Makanya LGBT itu tidak bisa diterima di bangsa kita. Termasuk di kepercayaan yang saat ini saya sebagai pemimpin, pemuka agama, saya akan ngomongin bahwa di dalam kekristenan LGBT ditolak, ditentang oleh Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, ada satu daerah namanya Sodom dan Gomora. Itu dihancurkan oleh Tuhan. Itu karena mereka melakukan hubungan sesama jenis. Makanya dihancurkan oleh Tuhan. Nah, kalau di kepercayaan yang lain, kalau misalkan di Muslim, teman-teman Muslim, mereka percaya bahwa kisah Nabi Lut, kalau di kita Lot, kisah Nabi Lut, bagaimana kota itu dihancurkan, bagaimana orang-orangnya dibinasakan, dihukum oleh Tuhan itu karena mereka melakukan dosa yang satu ini. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah benar bahwa orang itu gay sejak lahir? Ternyata enggak.
Ternyata enggak. Kalau ada yang ngomongin bahwa ada satu pakar yang ngomong bahwa gay itu ada sejak lahir. Jadi ketika orang lahir itu sudah ada benih gay. Itu ternyata tidak benar. Kenapa? Karena yang ngomong seperti itu karena dia juga gay. Itu sudah fakta kebenarannya. Nah, sekarang kenapa orang bisa jadi gay? Kenapa orang bisa jadi lesbian? Kenapa orang bisa jadi transgender? Itu karena faktor sosial, faktor lingkungan yang membentuk itu. Nah, hati-hati, misalkan ini ada 3 orang yang gay atau lesbian. Contohlah gay, ya, no hard feeling kalau saya ngomongin tentang ini. Karena saya berdoa supaya kita menemukan arah yang benar dalam hidup. Nah, misalkan ada 3 orang gay dalam satu kota. Nah, yang satu kan punya pasangan. Nah, yang satu ini nggak punya pasangan. Ketika 3 orang gay ini, yang satu punya pasangan, yang satu tidak punya pasangan, maka yang dia lakukan adalah dia akan menciptakan pasangan baru. Dengan cara apa? Dengan cara adalah dia berusaha untuk menularkan secara psikologi orang yang normal, kemudian dicekoki dengan hal yang gay. Terus kemudian orang yang normal itu juga bisa jadi gay. Makanya kebiasaan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Yang baik itu bisa dirusak dengan hal yang buruk. Nah, ketika yang satu ini jadi gay, maka yang tadi yang gay itu juga akan berpasangan. Nah, yang jadi masalah adalah apa yang terjadi ketika mereka masing-masing sakit hati lah, luka hati pisah. Masing-masing juga luka hati pisah. Maka ada 4 orang gay yang mereka akan berusaha untuk mencari pasangan yang baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menciptakan kondisi, situasi untuk mereka cari pasangan yang baru untuk jadi pasangannya mereka. Nah, itu yang dilakukan. Dan itu yang dihadapi oleh bangsa kita. Saya yakin mungkin ketika saya ngomong ini mungkin juga ada yang sadar bahwa ternyata dia nggak suka wanita, dia nggak suka perempuan, dia suka sesama jenis. Atau yang perempuan, dia nggak suka laki-laki, dia suka sama jenis. Doa saya, mari berubah. Ingat, kodrat kita itu diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki itu berpasangan sama perempuan. Ya, adanya suami dan istri, bukan suami dan suami. Aku harus seorang suami yang bersuamikan suami. Enggak. Istri itu perempuan, suami itu laki-laki. Jadi nggak ada pasangan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Itu tidak dibenarkan. Come on. Agama manapun tidak membenarkan. Nah, saya berdoa siapapun Anda yang mungkin Anda punya kecenderungan, Pak, bagaimana kalau saya punya kecenderungan bahwa I'm gay, saya gay, Pak. Ingat, pertobatan itu selalu terbuka dan tidak bermaksud untuk saya menghakimi. Ayo kita berubah karena semua orang bisa berubah. Saya punya sahabat, saya punya teman. Nah, teman dan sahabat saya ini punya kecenderungan di situ. Sampai akhirnya tidak hanya punya kecenderungan di situ, dia buka salon, tidak hanya dia buka salon, dan dia sudah merubah penampilannya menjadi perempuan. Apa yang dia lakukan waktu dia ketemu dengan saya, dia cerita, terus kemudian saya tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Karena dia laki-laki, sudah berubah jadi perempuan. Rambutnya sudah seperti perempuan, dia pakai lipstick, dia pakai high heels. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, terkadang masyarakat melihat gay atau waria itu sesuatu yang aneh. Karena memang ini tidak wajar. Makanya doa saya, ayo kita hidup yang wajar. Nah, ya, cuma kesalahannya adalah ada orang-orang tertentu yang menghakimi mereka lebih daripada apapun dihakimi sampai juga mereka terluka. Kasihan juga. Tugas kita bukan menghakimi, tapi tugas kita menolong. Makanya siapapun yang Anda punya kecenderungan, Anda gay atau transgender atau lesbian, dengarkan pesan dari seorang pendeta namanya David Harrison. Saya ada untuk menolong Anda semua. Ingat, saya adalah teman Anda. Oke? Saya adalah sahabat Anda. Anda bisa DM secara pribadi di Instagram saya, David Harrison Official. Atau Anda bisa mention saya, Anda bisa WA pribadi ada di Instagram saya. Izinkan saya untuk menolong dan membantu Anda. Karena saya percaya bahwa tugas saya adalah untuk menolong siapapun. Nah, bagi siapapun masyarakat yang melihat ada gay, lesbian, transgender, tolong jangan dihakimi. Mari kita tolong. Nah, ini yang Tuhan inginkan agar kita menemukan kodrat kita. Karena saya mohon maaf untuk saya ngomong seperti ini. Ya, kambing yang tidak manusiawi, atau sapi yang tidak manusiawi, itu tahu bahwa kalau mau cari pasangan, kambing jantan itu harus cari kambing betina. Tidak ada kambing jantan cari kambing jantan. Minta maaf sekali. Padahal kambing itu tidak manusiawi. Nah, saya berharap, saya berdoa, saya mendorong siapapun Anda yang punya kecenderungan seperti itu, ayo kembali ke jalan yang benar. Nah, sama seperti teman saya, dia sudah jadi perempuan bahasa saya, udah pakai lipstick, udah make up.
Tapi satu kali dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, dia mengalami kasih Yesus, dia bilang sama saya, "Pastor, pendeta, saya mau berubah." Apa yang dia lakukan? Dia mulai gunting rambutnya untuk jadi laki-laki. Dan kemudian dia rubah penampilannya untuk dia jadi laki-laki. Sampai kemudian dia memutuskan untuk dia ingin menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Dan akhirnya mereka menikah. Nah, sekalipun karena sifat yang sudah dari kecil ya, karena kebawa di lingkungan, kebawa di sosial, ya memang masih agak sedikit agak kemayu lah bahasa saya. Saya ngomong belak-belakan apa adanya. Tapi yang saya bersyukur adalah identitasnya sudah berubah. Dia bukan seorang transgender, tapi dia seorang laki-laki. Dan bahkan hari ini Tuhan karuniai dia seorang anak, dua orang anak. Puji Tuhan. Nah, bahasa saya sederhana. Semua orang bisa berubah. Ayo kita berubah untuk kita menemukan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Karena pertobatan selalu ada. Dan come on, saya berdoa buat Ragil dan Fred. Wow, mungkin karena di Jerman gay ya diakui oleh pemerintah, Belanda diakui oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, pengakuan itu bukan pengakuan dari Tuhan, itu pengakuan negara. Karena yang Tuhan inginkan, kita punya pasangan yang berbeda, lawan jenis. Dan ingat satu hal, bahwa gay, lesbian, transgender, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh, kepercayaan manapun tidak ada yang mau menerima itu. Ya, makanya bagi saya, siapapun Anda yang punya kecenderungan gay, lesbian, transgender, ayo kita jadi sahabat. Dan izinkan saya sebagai sahabat Anda untuk menolong Anda. Karena saya percaya semua orang itu berharga di mata Tuhan. Dan semua orang punya rencana yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi sukai hal-hal yang membuat Anda jadi manly, buat jadi Anda jadi laki-laki, benar-benar jadi laki-laki. Jangan sampai cuma tubuhnya yang laki-laki, badannya kekar, tapi sukanya sesama jenis. Jangan. Kenapa? Karena itu bukan pasangan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Anda adalah orang yang berharga. Makanya saya berdoa, siapapun Anda, Tuhan memberkati Anda. Jangan seperti Fred dan Ragil. Saya nggak tahu bagaimana hati kecil mamanya, karena dia posting mamanya. Ya mungkin mamanya harus memaksa untuk menerima keadaan anaknya yang punya pasangan sesama laki-laki. Tapi saya nggak bisa bayangkan bagaimana mamanya ketika mamanya pulang ke Indonesia. Ya, saya berdoa supaya tidak ada penghakiman di sosial, di masyarakat. Tolong masyarakat jangan hakimi, tapi kita tolong bagaimana supaya mereka berubah. Oke, Tuhan memberkati.